Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat berzumpa kembali pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap bersemangat, thalabul ilmi, bersilaturahim dan saling sharing dalam acara halaqah pekanan Jumat malam yang alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang dipandu oleh Ustadz Aang Ainal Yakin yang akan menyampaikan materinya bersama untuk memberikan pencerahan kepada kita bagaimana sebenarnya makna dan dekat dari ayat Al-Baqarah ayat 1-5 ini. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi-tabi'in, seluruh umat Islam yang perjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang online lewat Zoom dan juga yang menyimak lewat Facebook Debat Du'afa Hongkong, sebagaimana biasa setiap Jumat malam kita beristiqomah untuk melaksanakan majelis taklim yang diselenggarakan oleh Debat Du'afa Hongkong dan juga IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang temanya selalu berganti, dan selama ini kita selalu berdiskusi dan mendapatkan pencerahan dari ustadz-ustadz yang di support oleh Dompet Du'afa, tim Cordova. Dan mudah-mudahan walaupun kita melaksanakan secara online, Allah tetap menilai sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat, dan kita mendapatkan keberkahan dari doa-doa yang disampaikan oleh malaikat di sekitar kita. Dan sebelum kita mulai majelis ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustaz Aang, Ustaz, untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Kepada Ustaz. Ya, baik, saya izin share dulu. Gimana, kelihatan? Udah Ustadz, mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Ya, di antaranya adalah melaksanakan thalabul ilmi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam melaksanakan hal ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati ya Bapak JM Dompet Du'afa Hongkong,
Ustadz Fajar, kemudian juga Ustadz Husnul, dan tak lupa juga koordinator ya kajian online Bapak Adi Kurnia, dan tak lupa juga kepada para jamaah ya, jamaah setia khususnya ya, yaitu Pak Didi ya, Pak Hartarto ya, kemudian ya masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan umumnya untuk para penyimak ya ataupun para hadirin yang mengikuti kajian online ini dari Facebook ya ataupun di YouTube, yang sama-sama saya hormati dan juga mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya kemarin kita sudah membahas ya ataupun mengkaji surah Al-Fatihah ya dari ayat 1 sampai ayat 7. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ataupun mengkaji surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ya, insya Allah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung kepada pokok pembahasan, ya, yaitu adalah membahas surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Ayat ini ya biasa kita baca ya sehari-hari. Nah, baik, untuk lebih maksimal dan lebih khusyuk ya dalam pembahasan ini, ya kita sama-sama baca ya, sama-sama baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Nah, ya bisa baca bareng saja ya. Bareng diawali dengan isti'adzah ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kita bahas satu persatu. Ayat yang pertama yaitu adalah Alif Lam Mim. Nah, dalam ayat ini ada beberapa pendapat ulama. Ya. Ulama yang pertama menyerahkan ya makna ataupun arti dari Alif Lam Mim ini. Nah, jadi ulama menyerahkan hanya Allah yang tahu. Nah, jadi para ulama pendapat yang pertama ini tidak mengartikan ataupun menjelaskan makna dari lafaz Alif Lam Mim. Nah, kemudian pendapat yang kedua, nah, itu ada beberapa penafsiran. Nah, jadi pendapat kedua ini menafsirkan dari lafaz Alif Lam Mim ini, dari ayat Alif Lam Mim ini. Nah, pendapat pertama bahwa huruf-huruf yang ada pada ayat Alif Lam Mim ini itu merupakan isyarat, ya.
atau singkatan dari kata-kata. Umpamanya, ya, alif, lam, mim. Ini kan terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Maka alif adalah singkatan dari Allah. Ya. Kemudian lamnya singkatan dari Jibril. Ya. Dan mimnya singkatan dari Muhammad. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ada yang memaknai ataupun menafsirkan ayat Alif Lam Mim seperti itu. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa Alif Lam Mim ini adalah nama surat, ya, dari surat ini. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi Alif Lam Mim ini merupakan nama surat dari surah Al-Baqarah ini. Kemudian ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad, ya, dari ayat Alif Lam Mim ini itu untuk menarik perhatian, ya. Nah, jadi biar menarik perhatian khususnya ya orang-orang Arab, ya, pada waktu itu. Ya, karena apalagi pada zaman itu ya banyak sekali penyair-penyair yang ternama, ya. Bahkan ada kompetisi ya para penyair. Nah, kemudian yang syairnya paling bagus itu nanti akan dipajang di pintu Ka'bah. Seperti itu. Dan pada waktu itu tidak ada, ya, syair-syair yang sangat menarik, ya. Maka dari itu Allah untuk mengawali firman ya, dalam surah Al-Baqarah ini dengan kalimat Alif Lam Mim. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Lah, apa nih? Kok Alif Lam Mim? Akhirnya kan orang lebih memperhatikan, ya, lebih khusyuk. Maksudnya apa nih? Ah, seperti itu. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa ayat pertama ini adalah sebagai tantangan, ya, sebagai tantangan, kayak gitu. Para hadirin yang dirahmati Allah, ya. Kemudian juga ada yang menjelaskan bahwa Alif Lam Mim ini disebut dengan huruf tahajji atau huruf hijaiyah. Ada juga yang menyebutkan huruf muqatta'ah. Artinya huruf yang terpisah. Ada juga yang menyebutkan Alif Lam Mim ini adalah fawatihus suwar, huruf-huruf pembuka surat, ya, ataupun surah, ya, Al-Qur'an. Nah, kemudian perlu kita ketahui, ya, bahwa ayat Quran ini dibagi atas 2 hal. Yang pertama muhkam, ya. Jadi ayat Al-Qur'an ini ada yang muhkam, maknanya jelas, ya. Jadi bisa dipahami artinya. Ya, misalkan zalikal kitabu, ya, kitab ini itu kan ada artinya. Ini disebut dengan ayat muhkam. Yang kedua, ayat mutasyabih. Maknanya samar. Ya, seperti halnya ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ini. Ya, Alif Lam Mim, ya. Tidak bisa diartikan, ya, secara langsung seperti itu. Makanya sebagian besar ulama ya tidak mengartikan ayat ini. Jadi hanya Allah yang tahu. Nah, inilah yang disebut dengan ayat mutasyabih. Itu. Kemudian lanjut kepada ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu.
kitab ini. Ya, Ustaz, kok kitab ini? Zalika kan maknanya itu. Sedangkan ini adalah hadza. Ya kan? Nah, nanti kita bahas. Di sini dijelaskan Ibnu Juraij mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa makna zalikal kitabu adalah kitab ini. Yang dimaksud kitab ini yaitu adalah Al-Qur'an. Ya, bukan kitab-kitab yang lainnya. Baik itu Taurat, Zabur ataupun Injil. Yang dimaksud zalikal kitabu pada ayat ini adalah kitab Al-Qur'an. Nah. Kenapa bukan zalikal kitabu itu bukan makna kitab itu, ya? Kok kitab ini? Nah, maka dari itu Sa'id ibnu Jabir, ya, kemudian As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, kemudian juga Zaid ibnu Aslam, ya, dan Ibnu Juraij, mereka mengatakan zalika, ya, yang bermakna itu ini dalam ayat ini maknanya adalah hadza, yaitu adalah ini. Jadi perlu kita ketahui, ya, para hadirin. Jadi orang-orang Arab itu biasa menyilih gantikan isim-isim isyarah. Jadi isim isyarah itu adalah kata petunjuk. Ya, zalika, tilka, haza, ya, kayak gitu kan. Nah, jadi mereka menggunakan masing-masing darinya di tempat yang lain. Ya, jadi hal ini sudah dikenal, ya, dalam pembicaraan ataupun percakapan mereka, khususnya orang Arab. Nah, jadi makna ringkasnya zalikal kitabu ini maksudnya adalah kitab Al-Qur'an. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ya. Adapun makna ataupun pengertian, ya, tidak ada keraguan ini adalah bahwa kitab Al-Qur'an ini demikian jelas dan gamblang, ya, di mana orang yang memiliki akal sehat tidak meragukannya sebagai wahyu yang mengandung mukjizat setelah menganalisanya. Jadi tiada seorang pun yang meragukan mukjizat Al-Qur'an. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian, ya, kita lanjut. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, bisa dilihat bahwa kata hudan itu berarti petunjuk. Ada ulama yang memahaminya sebagai petunjuk yang mengantarkan pada tujuan. Ya. Karena itu ia diperhadapkan dengan dhalalah sebagaimana firman, ya. Ya, bisa dilihat di situ. Kata Mahdi, ya, jadi Mahdi berlaku hanya untuk orang yang menerima petunjuk sampai tujuan. Nah, kayak gitu. Kemudian para hadirin, kata petunjuk, ya, secara khusus dilekatkan pada orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka menerima petunjuk dan mengambil manfaat pada nas, ya, ataupun pada Al-Qur'an ini. Ya, meskipun ya sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa petunjuk atau hidayah itu bersifat umum, baik untuk orang Islam maupun non-Muslim. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Oh, tadi ada yang kelewat, ya.
ada yang kelewat di sini. Al-muttaqin. Ya, di sini dijelasin al-muttaqin ya, itu sebagai bentuk tunggal dari al-muttaqi, sebagai bentuk tunggal dari kata al-muttaqin. Berasal dari kata al-wiqayah atau sangat menjaga. Ya, ini tadi kelewat ya. Takwa juga ada yang memaknai al-khauf ya, atau takut. Ya. Kemudian takwa juga ada yang memaknai imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian takwa juga, ya para hadirin, dalam definisi syariat, ya, al-muttaqi itu merupakan sebutan bagi orang yang menjaga dirinya. Ya. Dari apa? Dari hal yang kelak membahayakan di akhirat. Itu. Kemudian juga selain tadi yang telah disebutkan, takwa itu memiliki beberapa tingkatan. Ya, setidaknya ada 3 tingkatan takwa. Tingkatan yang pertama, ya, tingkatan takwa yang pertama, yaitu adalah orang yang menjaga diri dari azab yang kekal dengan berlepas diri dari kemusyrikan. Ya, seperti ya menyembah kepada selain Allah dan lain sebagainya. Ya. Atau dalam ada juga firman Allah wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya. Ada firman Allah seperti itu juga. Kemudian tingkatan yang kedua ya, dari takwa itu adalah orang yang menjauhi diri dari tindakan ya yang dianggap sebagai dosa menurut syariat. Ya, jadi orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Baik itu dosa kecil, terlebih-lebih dosa yang besar. Ya. Ya, kalau hal ini ya disebut dengan al-muta'arif. Ya. Al-muttaqi seperti ini disebut dengan al-muta'arif. Ya. Kalau dalam firman Allah tuh bunyinya seperti ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, jadi tingkatan yang kedua ya tingkatan seperti ini. Orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan berbagai macam dosa. Kemudian tingkatan takwa yang ketiga yaitu adalah orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang memalingkan hatinya dari Allah serta menekan hasrat dan nafsunya demi ibadah kepada Allah. Ini yang ketiga, ini tingkatan yang paling hebat ya, tingkatan yang paling tinggi dan tingkatan yang paling sulit dalam pelaksanaannya ya, karena orang-orang semacam ini ya senantiasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat memalingkan hatinya kepada Allah. Jadi senantiasa setiap saat, setiap waktu hatinya selalu mengingat Allah. Ya. Kemudian orang-orang semacam ini ketika ada hasrat ya ataupun nafsu ya yang muncul ya yang bisa merupakan dirinya ya, baik itu nafsu dunia ya, nafsu jabatan ya, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Ini orang-orang semacam ini senantiasa akan menekan nafsu-nafsu tersebut. Karena bagi orang-orang tersebut hal-hal semacam ini bisa memalingkan dirinya kepada Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi
takwa yang semacam ini disebut juga dengan takwa yang hakiki. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Jadi begitu. Nah, ini tingkatan takwa jadi ada 3. Bahkan ya ada juga para sahabat ya yang memaknai takwa ya. Sebagaimana misalkan Umar ya, Sayyidina Umar ya, ini dalam tafsir Mu'alimut Tanzil ya kalau nggak salah. Ini tafsir ini karyanya Imam Al-Baghawi. Jadi Umar ini pernah bertanya kepada Ka'ab bin Akhbar tentang takwa. Ya, ia mengatakan kepada Ka'ab ini, wahai Ka'ab, pernahkah kau melewati jalan berduri? Kemudian dijawab, pernah. Apa yang kau lakukan? Kemudian menjawab, aku berhati-hati dan waspada. Kemudian Umar menjawab, itulah takwa. Nah, jadi menganalogikan takwa itu seperti itu. Ya, jadi kita sangat berhati-hati, jangan sampai jadi jangan sampai kita ini melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, seperti kita menghindari jalan yang berduri, ya kan? Kalau kita jalan nih, ada paku atau duri, otomatis kan kita menghindari kan jalan yang ada durinya. Nggak mungkin kita injak durinya, ya, atau pakunya. Ya, kalau kita injak, ya membahayakan diri, ya kan? Nah, jadi itulah takwa. Takwa yang jawab Ka'ab al-Ahbar. Gitu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan juga, takwa itu kau tidak melihat dirimu lebih baik dari orang lain. Wah, ini menurut Abdullah bin Umar. Jadi ketika melihat orang lain, wah orang lain itu lebih hebat. Baik dalam segi ibadahnya, Masya Allah, gitu kan. Orang yang kita temui itu, Masya Allah orang ini pasti banyak amal baiknya, banyak sedekahnya, gitu kan. Soleh. Dan menganggap diri ini ya lebih lemah dalam hal kebaikan daripada orang yang kita temui. Jadi selalu berhusnuzon ya kepada orang yang ditemuinya, bahwa orang tersebut lebih baik ya daripada dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu ya beberapa penjelasan mengenai takwa. Nah, tadi ya perihal tadi ya bahwa yang bertanya itu adalah Ka'ab bertanya kepada Umar ya seperti itu. Nah, kemudian jawaban terakhir dari Ka'ab ya itulah takwa ya itu jawaban Umar jawaban Ka'ab. Nah, jadi Ka'ab bertanya kepada Umar tentang perihal takwa ya kemudian Ka'ab yang menjelaskan ya itulah takwa ya. Baik, kita lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna ya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah ya, mendirikan salat atau melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, kita bahas. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, iman menurut bahasa percaya. Percaya secara tulus. Ya.
Sedangkan menurut istilah iman itu apa? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta melaksanakan dengan perbuatan. Nah, jadi iman ini secara lebih rinci yaitu adalah mencakup 3 unsur. Artinya seseorang dikatakan beriman apabila dalam keimanannya tersebut ada 3 unsur berikut, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Maka ada juga yang mengatakan kalau orang mengaku beriman hanya sekedar ucapan, saya beriman. Nah, itu belum cukup. Bahkan tidak dikatakan orang beriman. Kenapa? Karena masih ada 2 aspek yang belum dilaksanakan, yaitu keyakinan dan perbuatan. Ya. Kalau ada misalkan orang, saya yakin kok, saya beriman, hati saya yakin, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beriman. Maksiat, berbuat dosa, meskipun dia bilang saya beriman, saya yakin, gitu kan, adanya Allah, Rasul, dan lain sebagainya. Kalau memang orang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan orang yang beriman, ya, maka orang tersebut tidak dikatakan orang beriman karena tidak memenuhi 3 aspek tersebut. Jadi seseorang dikatakan beriman itu apabila ada 3 hal tersebut dalam keimanannya, yaitu yakin, ya, kemudian ucapannya dan perbuatannya. Ya, misalkan kita gini, saya beriman kepada Allah. Bagaimana implementasinya? Yang pertama, mulutnya sering berzikir kepada Allah. Sering membaca kalimah thayyibah. Baik subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Intinya banyak berzikir mulutnya tuh. Kemudian yang kedua, dia meyakini apa yang dia ucapkan. Misalkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Hatinya yakin bahwa Allah itu Maha Besar dan tidak ada keraguan dalam hatinya. Selain Allah kecil. Gitu. Ya kan? Kemudian yang ketiga, diimplementasikan keimanannya kepada Allah itu dengan cara dia hanya takut kepada Allah. Karena yakin dalam hatinya yang besar hanyalah Allah, selain Allah itu kecil. Nah, akhirnya dia hanya takut kepada Allah, nggak takut sama setan, nggak takut sama makhluk. Berani, ya, seperti itu. Atau misalkan, ya kita ucapin subhanallah. Nggak cukup dengan ucapan, tetapi hati ini harus benar-benar yakin dan tulus. Yakin bahwa Allah itu maha suci. Kemudian dikembangkan lagi, mana mungkin hamba yang kotor ini bisa kembali kepada yang maha suci. Maka dari itu, kalau ingin bertemu dengan Allah, maka sucikanlah diri kita dari perbuatan dosa yang lain sebagainya. Seperti itu. Karena hamba yang akan bertemu dengan Allah adalah hamba-hamba yang suci. Maka dari itu, sucikanlah diri. Yaitu. Kemudian diimplementasikan dalam perbuatan. Kan tadi kan sudah meyakini bahwa itu maha suci, tidak akan kembali orang yang kotor kepada yang maha suci. Akhirnya dalam kehidupan sehari-harinya dia menjauhi perbuatan dosa, ya, menjauhi perbuatan maksiat. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian lanjut bil ghaibi, kepada yang gaib. Apa itu gaib? Ya, secara mudah, gaib itu ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Ya, khususnya mata dan telinga. Ada tetapi tidak bisa dilihat. Itu gaib. Ya. Apa saja yang termasuk gaib? Banyak. Allah gaib. Para malaikat gaib.
Jin gaib, setan gaib, hari kiamat gaib, surga, neraka, mahsyar, dan sejenisnya. Nah, itu merupakan hal yang termasuk yang gaib. Nah, ya kan? Ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Begitu. Ya, begitu. Ya. Jadi kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib meskipun kita tidak bisa melihat. Kita harus beriman sebagaimana kita beriman kepada yang kita lihat. Seperti itu. Ya, kita harus percaya adanya malaikat, harus percaya adanya jin, harus percaya adanya setan. Gitu. Nah, cuman yang jadi permasalahan, kita percaya sama setan bukan berarti kita menggadaikan kepercayaan kita kepada setan tersebut. Yang ujung-ujungnya malah minta-minta sama setan, ya enggak? Bersekutu dengan setan. Kalau seperti itu bukan beriman kepada yang gaib, itu syirik jatuhnya. Ya. Nah, begitu. Tetap ya kalau penghambaan beribadah itu hanya kepada Allah. Gitu. Kemudian lanjut. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Salat menurut bahasa yaitu doa. Sedangkan menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim bisaraitu mahsusatin. Nah, jadi sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang diawali dengan ucapan, perbuatan, ya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, itu sholat. Makanya rukun sholat itu ada yang berbentuk qauliyah, ada yang berbentuk fi'liyah. Ya, qauliyah yaitu dalam bentuk ucapan, ya. Sedangkan fi'liyah dalam bentuk gerakan. Jadi begitu. Di sini dijelaskan mendirikan sholat itu mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Makanya ada ulama yang membedakan, ada mendirikan sholat, ada yang melaksanakan sholat. Itu beda katanya. Jadi kalau mendirikan sholat itu melaksanakan sholat sesuai dengan syarat sah rukun sholat. Sedangkan kalau melaksanakan sholat hanya sekedar melaksanakan saja. Tidak dengan ilmunya, tidak melaksanakan syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, itu melaksanakan. Nah, ya, makanya dalam ayat-ayat Al-Quran bunyinya wa yuqimuna shalah atau aqimis shalah. Ya kan, dirikanlah sholat. Ya, karena makna mendirikan dengan melaksanakan itu berbeda. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian sholat ini terus-menerus dikerjakan setiap hari sesuai yang dengan perintahkan Allah, baik lahir maupun batin. Maksudnya apa? Kok usah lahir batin? Yang dimaksud dengan lahir adalah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud dengan batin ialah mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk, dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kemudian merasakan keagungan dan kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini sebagai yang dikehendaki oleh agama. Nah, jadi kalau lahir lebih ke gerakannya. Ya, Rasul takbir, Rasul ruku, iktidal, sujud.
Ya, tasahud. Nah, ini lahir. Ya, apa yang dicontohkan gerakannya oleh Rasul ya itu ikutin. Adapun batin dalam sholat ini adalah lebih ke khusyuk. Ya, lebih ke istilahnya penjiwaan dalam sholat. Nah, ini penting. Ya, begitu. Makanya ya ada kesalahan dalam melaksanakan sholat, dalam mendirikan sholat. Maka jangan heran, ya, kalau ada orang yang rajin sholat, tetapi maksiatnya masih jalan. Padahal kan dalam Al-Quran sudah jelas, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang sholat, maksiat jalan? Orang mendirikan sholat, ya orang sholat, kemudian berbuat dosa, jalan. Istilahnya STMJ. Ya, kayak gitu. Ya, jadi sholat terus, maksiat, jalan. Nah, itu STMJ itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, ada beberapa hal kekeliruan dalam melaksanakan sholat. Jadi jangan disalahkan sholatnya, yang salah itu dalam pelaksanaan sholatnya. Ya, misalkan ya kenapa kok sholatnya tidak berbekas, ya padahal rajin sholat, tetapi kok nggak soleh-soleh, malahan makin buruk, ya akhlak ataupun sifatnya, pasti ada yang salah dalam pelaksanaannya. Bisa jadi yang pertama salah niat, sholatnya karena ingin dipuji oleh orang, rajin sholat berjamaah di masjid karena ingin disebut ahli berjamaah. Rajin sholat tahajud karena ingin disebut ahli tahajud. Nah, ini bahaya. Mau rajin kayak apapun, kalau niat sholatnya bukan karena Allah, jangan harap sholat tersebut akan berbekas di dalam hati, ya, dan berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena orang tersebut tidak mendapatkan manfaat dari sholat. Ya, tidak akan mendapatkan makna dan nikmatnya sholat. Karena niatnya sudah salah. Nah, ini hati-hati. Ada juga kesalahan dalam pelaksanaannya. Misalkan ini orang sholat, tetapi tidak pakai ilmu sholat. Nggak tahu mana syarat sah rukun sholat. Ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dibaca, mana yang enggak. Akhirnya sholatnya hanya sekedar gerakan, hanya sekedar ritual. Nah, ini juga bahaya. Ya, maka jangan heran kalau orang yang semacam ini sholatnya rajin, tetapi sholat tersebut tidak berbekas dalam kehidupannya, masih melaksanakan maksiat, dosa dan lain sebagainya karena ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Nah, maka dari itu, itulah pentingnya kita menuntut ilmu, ya, dari buayan sampai liang lahat, karena segala sesuatu di dunia ini harus dengan ilmunya. Jangankan dalam hal ibadah, hal yang bersifat duniawi saja itu harus dengan ilmunya. Orang pengen sukses berdagang, harus tahu ilmu dagang. Orang pengen sukses bisnis, harus tahu ilmu bisnis. Ya, apalagi ini ibadah yang ada kaitannya dengan akhirat. Ya, harus benar-benar dengan ilmunya. Syarat sahnya, rukun-rukunnya, kemudian selain itu juga harus bisa memahami apa yang dia baca. Begitu kan? Misalkan ya dari mulai iftitah, dari memahami bacaan Al-Fatihah, rukunya, iktidalnya, ini benar-benar difahami. Maka kalau kita melaksanakan sholat sesuai dengan syarat sah rukun sholat, kemudian batin kita juga connect, memahami, memaknai, ya kemudian khusyuk ya dalam sholatnya, maka insya Allah sholat kita ini akan berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Kemudian kita juga akan terbebas dari hal-hal perbuatan keji dan mungkar. Kemudian lanjut, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun.
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, di sini dijelaskan infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta-harta benda untuk berbagai kebaikan. Seperti untuk pergi haji, ya kan? Untuk umroh, untuk menafkahi keluarga. Itu. Ada juga yang menjelaskan infak itu ya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat tetapi dalam bentuk uang. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Kayak gitu. Terus apa bedanya dengan sedekah? Nah, adapun sedekah, ya ada ulama yang menjelaskan sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sedekah ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, ide. Bahkan bisa juga dengan senyum. Kita senyum kepada saudara kita, ya, untuk menyenangkan hati saudara kita, itu juga termasuk ibadah. Ya, begitu. Nah, kemudian ada yang berpendapat sedekah ini terbagi dua. Yang pertama zakat, yang kedua sedekah biasa. Ya, kenapa zakat? Karena zakat juga maksud tujuannya salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kalau zakat ini hukumnya wajib, ya. Sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Ya, baik zakat fitrah, zakat mal, ya, begitu. Nah, kemudian banyak sekali, ya, manfaat, ya, ataupun keutamaan kita berinfak, ya. Ya, misalkan nih ada ya di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih, ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, ini sekelumit, ya, tentang manfaat ataupun keutamaan dari kita berinfak. Ya, maka dari itu, ya, saya mengingatkan kembali, yuk kita sama-sama, ya, termasuk diri saya sendiri, kalau memang ada rezeki berlebih, yuk kita sisihkan untuk berinfak, ya, baik untuk pembangunan masjid, musholla, ya, kemudian juga ya untuk menolong anak-anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Karena dari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita ada hak orang lain. Bahkan ada yang menjelaskan kalau saja orang kaya tidak mau berinfak, sedekah ataupun berzakat khususnya, itu nanti katanya di akhirat kelak perutnya akan dimasukkan gumpalan api neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ya, nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Ya, baik wakaf juga bisa, ya. Misalkan kita punya tanah, sebidang tanah kita wakafin untuk pembangunan masjid, ya silahkan. Nah, dan ada ulama yang menjelaskan, kan ada sedekah jariyah, gitu kan, ya, sedekah yang mengalir. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud sedekah yang mengalir itu meskipun kita sudah mati adalah wakaf. Nah, jadi wakaf itu
selama wakafnya bermanfaat. Misalkan kita mewakafkan masjid, selama masjidnya dipakai untuk ibadah, ya, pengajian dan lain sebagainya, maka pahalanya akan terus mengalir. Ya, beda dengan sedekah ataupun infak yang lainnya. Ya, kita misalkan sedekah makanan, ya udah, kita mendapat pahala ketika kita ngasih makanan. Ketika makanannya habis, nggak mengalir lagi pahalanya. Kayak gitu. Ya, ada yang berpendapat begitu. Nah, kita lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Siapamu di sini? Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kita bahas walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad. Apa itu? Al-Qur'an. Ya. Jadi kita harus yakin, percaya dengan sebenar-benarnya, percaya sebenar-benarnya keyakinan bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan Al-Qur'an ini mukjizat, bahkan mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada para nabi. Ya, kenapa dikatakan mukjizat yang paling besar? Karena Al-Qur'an ini meskipun Nabi Muhammad tidak ada, tetapi masih bisa kita rasakan, masih kita bisa baca, masih bisa kita amalkan. Ya. Sedangkan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain kan, misalkan mukjizat Nabi Musa, ya, merubah tongkat menjadi ular. Sekarang kita bisa menyaksikan nggak tongkatnya bisa jadi ular? Tidak kan? Iya. Tetapi Al-Qur'an sampai sekarang masih bisa kita rasakan, bisa kita baca, bisa kita amalkan. Bahkan nanti sampai hari kiamat. Tetap terjaga keasliannya. Ya. Begitu. Dan banyak sekali ya keutamaan kita membaca Al-Qur'an, banyaklah. Ya. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya akan menjadi syafaat nanti di yaumil kiamah. Kemudian setiap huruf akan dibalas dengan ya satu pahala. Kemudian dilipat gandakan setiap pahala menjadi 10 ya, ataupun 10 kebaikan. Kemudian juga orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkan itu akan bersama para malaikat. Banyak sekali keutamaan ya membaca Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau wahai Muhammad. Nah, jadi selain Al-Qur'an, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lainnya. Di antaranya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, ada yang menjelaskan Nabi Daud ini, kitab Jabur ini isinya doa-doa. Maka dari itu untuk syariat, hukum-hukum Nabi Daud itu ikut kepada syariatnya Nabi Musa. Ya, yaitu mengamalkan kitab Taurat. Kenapa? Karena kitab Jabur ini isinya doa-doa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Ada juga selain kitab-kitab yang disebut dengan suhuf. Ya, sebagaimana firman Allah, suhuf Ibrahim wa Musa. Yaitu suhuf-suhuf ataupun lembaran-lembaran firman Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, gitu. Jadi kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Ya, kalau kitab itu ya dalam bentuk buku, terdiri dari beberapa lembar, ya, gitu. Baik. Kita harus mengimani semua kitab-kitab Allah. Cuman yang wajib
kita amalkan, yang paling wajib kita amalkan, utamakan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran ini adalah kitab versi lengkapnya, ya, dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ya, mereka yakin akan adanya akhirat. Ya, kita harus yakin bahwa akhirat itu ada. Ya, karena nanti setelah kita mati, ya, kita akan dihidupkan kembali di alam akhirat. Dan nanti ada beberapa fase. Ya, ada yaumul ba'ats, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, dan lain sebagainya. Kita harus yakin. Terus bagaimana caranya kita meyakini bahwa hari akhirat itu ada? Ya, mempersiapkan diri. Seperti halnya kita mau jalan-jalan, touring ke gunung. Ya kan? Ya, kita kan persiapkan bekal selimut, tenda, makanan, minuman, obat-obatan, seperti itu. Kalau kita memang yakin kepada adanya hari akhirat, maka kita persiapkan. Yakni dengan cara memperbanyak amal ibadah, amal baik, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi dari ayat 2 ya sampai ayat 4 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu setidaknya ada 5. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, ciri orang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat. Ciri yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan bagian rezekinya di jalan Allah. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kelima, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin adanya hari akhir. Kemudian ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka di sini siapa? Yaitu 5 yang tadi disebutkan. Ya. Nah, jadi 5 yang tadi disebutkan itu percaya sama yang gaib, orang yang mendirikan sholat, ya, kemudian orang yang berinfak, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, orang yang yakin adanya hari akhir. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan 5 orang inilah orang-orang yang dikatakan beruntung. Baik beruntung di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.